Disiarkan langsung dari Gedung Jiwasraya, Jalan Letjen Suprapto, Kota Lama, Semarang. Inilah Mas Ganjar Menyapa. Kali ini dengan judul 2016 Tahun Infrastruktur Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi profesional Sido Trijaya dan Anda yang sedang mendengarkan Mas Ganjar Menyapa. Kali ini bersama saya Dendi Ganda dan kali ini kita mengangkat judul yang menarik yaitu tahun 2016 tahun infrastruktur pariwisata. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan siarkan langsung program Mas Ganjar Menyapa dari Kota Lama. Nah, Kota Lamanya ini di mana? Tepatnya di depan Gereja Belenduk. Nah, di situ ada bangunan yang sekarang ditempati oleh asuransi Jiwasraya. Dan gedung ini juga unik karena berlantai 3. Semuanya dalamnya masih asli, otentik, buatan aslinya, original. Baik, Mas Ganjar, belum lama ini kita lihat Mas Ganjar kemarin mendampingi Pak Presiden Jokowi di Borobudur ya. Kira-kira apa Mas perbicaraan di sana, dan karena kan di situ juga membicarakan masalah pariwisata ya, dan tentu concernnya ke Jawa Tengah. Iya, tiba-tiba Pak Presiden ingin datang ke Jawa Tengah. Dan ternyata beliau sangat concern sekali pada industri pariwisata ini. Ditargetkan kan tambahan kunjungan wisatanya 20 juta ya, sampai dengan 2019. Tapi rasa-rasanya kalau saya hitung, kesidikan gue. Sidikan, kita punya luar biasa objek-objek destinasi dahsyat kok. Nah, beliau datang ke Borobudur. Borobudur ini mesti dikelola seperti apa? Ngene-ngene terus loh. Urusannya itu keluar di koran soal rezeki. Kabupaten untuk biro, ya kan? Provinsi untuk biro. Hari gejegannya soal rezeki terus gimana? Kemudian cerita kedua, kenapa orang asing dengan warga negara Indonesia tarifnya beda gitu ya? Itu menjadi pertanyaan. Ketiga, kalau ini mau dibuat tempat wisata yang punya nilai historis, budaya, kelas dunia gitu ya, kelas dunia, kira-kira kita hadirkan banyak turis, ini support nggak? Kalau kita bicara akomodasi, support nggak? Transportnya support nggak? Padahal Angkor Wat itu menurut saya tidak lebih bagus dari Borobudur. Oh, tapi wisatanya gemdridil loh Mas. Dridil semuanya datang ke sana. Jadi itu menjadi pertanyaan sehingga Presiden menyampaikan ini harus dikelola. Maka problem yang ditemukan pertama adalah soal pengelolaan dan tata kelolanya. Ini mesti ada satu pengelola dan akhirnya kemarin diputuskan harus ada badan pengelola. Itu ceritanya yang seluruh menteri-menteri datang, dipimpin Presiden langsung, dan ada 2 gubernur karena ada dari Jogja dan dari Jateng, termasuk bupatinya. Itulah inti dari penataan kawasan dari Candi Borobudur yang kita harapkan menjadi satu destinasi yang betul-betul menjadi magnet gitu loh. Ya. Kalau di Jawa Tengah punya banyak Mas, termasuk salah satunya di Kota Lama ini. Iya. Saya pengen tanya, kenapa? Karena tempat ini lokasinya memilih Pak Gub langsung. Iya. Saya juga heran kenapa milih Kota Lama lagi untuk. Enggak usah heran, biasa aja. Gitu ya. Iya. Biasa aja. Tapi butuh penjelasan Pak Gub. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Ya. Saya orang yang gregetan sama Kota Lama. Karena setelah seluruh orang yang peduli menyampaikan kepada saya baca bolak-balik. Intinya satu kesimpulan luar biasa. Tapi kan kita tidak seperti pengamat. Nah, karena saya eksekutif harus mengeksekusi. Maka kita ngobrol sama kawan-kawan di Pemkot Semarang, ngobrol dengan stakeholders. Terus beberapa waktu lalu kita buat, kalau modelnya kayak gini, kita mesti buat yang agak rame-rame dikit. Kita kasih judul Resik-resik Kota Lama. Ternyata peminatnya luar biasa. Kemarin aja loh Mas. Kemarin aja itu masih ada yang sempat mengirimkan lewat Twitter saya. Ngechat Kota Lama, lo luar biasa. Chatiran jaluk. Dikira tuh seneng aku ki. Ya, mereka aktif chatiran jaluk di chat. Padahal kalau minta pun belum tentu dikasih Mas ya. Kalau minta kira-kira memang kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak.
Tapi dari spiritnya itu luar biasa. Selain ngecat kemarin habis resik itu apa lagi Mas yang dilaporkan ke Pak Gub? Enggak, yang resik-resik pertama kan saya pimpin sendiri. Iya. Teman-teman Pemkot juga ikut semuanya, terus kemudian daerah-daerah titik-titik itu bisa kita perbaiki. Ternyata tembok-temboknya gondrong, ada pohon-pohonnya itu. Iya. Kemarin kita potongi, nggak tahu itu demitnya lari apa, tetap di situ ya. Itu terus kemudian dari obrolan-obrolan itu muncul ide-ide banyak sekali dari anak-anak muda yang ingin berkontribusi. Kenapa saya milih di sini? Gini Mas, ini kalau kita mau bangun kota lama, buat saya ini point of no return. Begitu dideklar tanggal 1 Januari kemarin, ya pas acara tahun baru, maka jangan mundur lagi. Maka didorong, desain yang pernah ada kerjakan. Nggak usah bicara ini akan sempurna, nggak usah, nggak akan itu. Sudah nggak akan. Kita bicara sama Pemkot, ini kalinya kita bersihkan langsung. Kadang-kadang terkesan sporadis, tapi nggak apa-apa. Ini ada pedagang-pedagang yang kayaknya mesti ditata deh. Kita tata, tapi pendekatannya yang bagus. Ya. Terus kemudian ada gedung-gedung yang sudah saya omongkan langsung dengan Menteri BUMN. Naik kapal dulu Mas, dari Karimun ke Semarang dengan 109 CEO BUMN. Oh, Mas Ganjar. 109 ya. Mas Ganjar, kira-kira apa yang bisa dibantu dari BUMN ini? Ada program BUMN Peduli. Oke, serius ya ini. Ya, saya minta dibangun kota lama. So, tolong ngacung satu-satu gitu, terus saya absen Mas. Jiwasraya gitu ngacung gitu. Terus kemudian ada Bank Mandiri, ada Telkom, terus kemudian Pelni, ngacung satu-satu. Mas Ganjar mintanya apa? Mulai besok dibersihkan, dicat dulu. Setelah itu secara kapasitas gedung tolong dilaporkan pada kita, nanti untuk apa? Nah, untuk apa itulah, apakah mau dioptimalkan sendiri atau mau kita sewakan? Agar kemudian ini ada rohnya. Dari situ Mas luar biasa, Bank Mandiri serta-merta langsung nggak pulang, kesini dulu. Wah, Bu Menteri ajak kesini. Tiba-tiba cepet ya Mas ngono kuwi. Iya. Rodo meden-meden ini cepet tiba-tiba. Padahal baru 2 mingguan yang lalu Mas Ganjar rombongan di Resik Kota Lama itu kan. Iya. Langsung eksekusi, ya. dapat respon langsung. Tapi BUMN-nya sebelum itu malah. Oh, sebelum itu. Sebelum itu sudah dicicil, terus kemudian makanya saya keliling sepedaan sama teman-teman, saya masuk ke Bank Mandiri yang sudah dicat itu, kita lihat punya Pelni, punya Telkom juga menarik, disiapkan macam-macam itu. Kita seneng deh. Nah, saya bicara, Mas Ganjar menyapa di mana? Pak, mau di studio? Enggak. Mau di rumah? Enggak. Kita mau bicara pariwisata, tempat wisata. Biar orang tertengiang terus, kota lama, kota lama, kota lama. Biar tidak cerita rintihan Mas, tapi cerita optimisme, kebahagiaan, keindahan, dan keinginan untuk datang. Mulanya aku esok langsung ini Mas. Jangan tanya loh, saya sudah mandi atau belum. Ya. Nggak berani komentar. Ya jangan. Dan kayaknya juga belum sarapan ya. Kayaknya tadi pagi memang belum ada yang menawari itu Mas. Jadi gitu kita ya? ini orang Jawa. Lestari. Baik, Mas Ganjar, ini kan tema nanti sebelum kita ngobrol dengan para hadirin hadirat pegiat pariwisata yang ada di Jawa Tengah ini, kita pengen nanya Mas Ganjar kan mencanangkan tahun 2016 ini sebagai tahun infrastruktur pariwisata. Iya. Apa nih Mas? Gregetnya apa atau apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Ini pertanyaannya bagus sekali. Gini loh Mas, orang pariwisata itu yang dicari apa? Seneng. Mereka itu pokoknya mau seneng-seneng, kadang-kadang nabung. Tabungan yang lama itu diguang mak biu entek. Yang penting happy katanya. Kalau di Blora itu kaosnya jangan lupa bahagia. Ya. Jadi itu mereka harus bahagia. Kaos itu di mana Mas? Pernah pakai itu? Apa? Carinya di mana? Belinya di mana? Di Blora. Oh, di Blora. Jadi waktu saya di Blora itu, Pak Kup, pakai kaos ini Pak. Oke, kita pakai. Jangan lupa bahagia. Walau menarik itu. Iya. Ini orang-orang di depan kita ini kan saya lagi tumben nih, seneng saya. Biasanya Mas Ganjar menyapa itu saya lihat kepala dinas di depan saya, besok ketemu dia lagi gitu ya. Ini luar biasa nih, berapa hadirnya? 3.211 ya, luar biasa. Belum Twitternya. Ya, ini orang rame, orang antusias. Ini lihat Mas, ini animonya saja antusias. Antusiasme ini sebenarnya di banyak informasi yang masuk ke telinga saya, ke mata saya ini, mereka menyampaikan gini, gimana mau piknik Pak? Saya itu kalau mau kendiang ya acaranya mutah-mutah dulu. Loh kenapa? Dalane Pak elek. Oh dalane elek gitu kan. Apalagi
Sampai di Dieng tuh isunya sampah semua Pak. Oh sampah semua, saya bilang gitu. Apalagi, gimana Pak? Hotelnya nggak ada yang bagus. Oke hotel, ini cerita ya Dieng. Kemana lagi kamu mau piknik? Tuh loh, Sangiran kita punya. Apa? Jalannya sempit kok Pak. Lah aku ki arep piknik apa Gersulo aku yang mendingan. Tapi saya tangkep aja. Kenapa saya dipening, saya tanya terus menerus, akhirnya dia menyampaikan kepada kita, kami butuh kenyamanan, wong kami mau seneng-seneng kok. Kami nanti keluar uang loh. Nah, itu yang diceritakan. Sehingga jalan ini mesti baik. Nanti ada MCK mesti baik. Terus kemudian transportasi mesti baik. Komunikasi mesti baik. Pengen wisata di Kota Lama, tapi sinyal nggak ada. Eranya wifi belum ada. Telkom belum nyumbang ya, belum ya? Ya insya Allah. Disumbang semuanya gini kan menarik ini ya. Nanti ini sudah 4G loh Mas. Nanti begitu masuk sini, set langsung ini Telkom bersama Anda. Waduh itu keren langsung di sana gitu ya. Ini gratis loh Mas. Ya. Loh ini kontribusi pada merah putih, bajunya aja merah ini, luar biasa kan. Tinggal putihnya dikit tadi. Nah, dari cerita infrastruktur itu Mas, terus saya hitung-hitung, iya ya. Nilai ekonomi Mas, setelah kebahagiaan tadi orang ada, saya masuk nilai ekonomi. Di tengah ekonomi yang sulit seperti ini, pariwisata mudah Mas. Jadi orang-orang yang sedih, stres, ekonomi sulit itu, wisata semua Mas. Yang penting happy dan jangan lupa bahagia itu tadi. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa, dia nggak lupa dengan kebahagiaannya itu sehingga dia pergi kemana-mana untuk datang. Maka dari 2,1 triliun kemarin anggaran sekarang menjadi 2,4 triliun itulah kita arahkan untuk membereskan infrastruktur untuk mendukung pariwisata itu. Gitu ceritanya. Jadi pendapat tambahan anggaran ini difasilitasikan untuk infrastruktur supaya pariwisata. Ya, kita berikan dukungan. Jadi umpama jalan utamanya yang di sini Onora, yang ini yang belok ke arah pariwisata, destinasi wisata. Ada Pak sini, prioritaskan itu. Prioritaskan ini, begitu. Sehingga nanti harapan kita masyarakat akan mendapatkan kenyamanan ketika mereka harus mendatangi tempat-tempat destinasi itu. Kalau konsentrasinya ke sana Mas, kan infrastrukturnya dibangun untuk mempermudah atau mempercepat atau mengefisienkan perpindahan barang dan manusia ya. Nah, apakah itu semua untuk ke sana atau ada anggaran untuk mempercantik destinasi-destinasi? Mempercantiknya belum. Tapi kita bicara gini, Pak. Saya sudah hitung. Kalau duitnya dipakai hanya duit negara saja, itu nganti jiliding ini mau bangun jiliding apa ya bahasanya? Pokoknya sampai ngeden nganti gregeten nganti kuwape ora iso, Mas. Dan sudah terbukti Kota Lama ini ora iso. Dari dulu diskusinya udah banyak, sekarang saatnya eksekusi. Referensi udah banyak, ambil keputusan. Kurang-kurang titik menungso ora sempurna, tapi dilakukan. Pokoknya kita hitung dengan biaya yang sangat mahal itu nggak akan kuat. Tapi anggaran negara ini mesti diberikan untuk merangsang, stimulan agar semua bisa berjalan. Maka kemarin kita cari-cari resources yang ada. Contoh Kota Lama ini ya. Kota Lama ini kemudian kita mencari beberapa pengusaha besar dari Jawa Tengah, orang Jawa Tengah, tapi di Jakarta punya pengalaman, kurang lebih ada 4 ya saya kira, 4 perusahaan besar yang akan membantu. Nah, mereka ngomong, lah kemarin saya ketemu bosnya ini, jadi koordinator. Ngene loh Mas, waktu saya kelola di kota tua di Batavia, di Jakarta itu, kumpulkan para pengusaha-pengusaha, terus gini Bapak Ibu, kita mau bangun republik ini dengan membangun ini. Kita ini rezekinya kan lebih banyak dibanding yang lain. Saiki urunan ojo mikir balik. Kita iuran nggak pernah mikir untuk kembali. Berapa? 10 miliar taruh sini. Gitu. Ngene urun kabeh, Mas. Oh, hebat toh? Sampean berang miliar? Belum, Mas. Belum. Gajinya ya? belum sampai situ, Mas. Oh iya, ojo Mas, ojo. Nanti malah berat. Nah, setelah itu ternyata orang ini juga punya concern terhadap Kota Lama, maka kita dorong ke sini untuk dia memikirkan, membuat konsep. Mereka developer juga, jadi mengerti bagaimana membangun properti yang ada di sini. Atau yang nanti ada di sini kita mintain untuk iuran? Loh boleh. Sak miliar itu aja udah berapa sekian orang. Kalau ini? Saya handphone masih angsuran Mas, jadi ya
Sampean nyumbang dongo sih Mas. Yang penting itu bisa berjalan sudah nyangoni selamat lah itu. Nah, dari pola ini anggaran bisa kita carikan dari beberapa sumber, baik APBN, APBD, dari pihak ketiga. Terus kemudian mereka yang punya aset di sini. Kayak asuransi di sini, Jiwasraya, nanti kita ngobrol sama bosnya. Bisa nggak tempatnya ini yang bagus sekali ini dicat lagi? Bisa nggak kemudian nggak ada sawangnya? Bisa nggak kemudian bersih, bisa nggak kemudian ada event yang kita titipkan di sini. Kalau itu tidak optimal, seluruh ruang-ruangnya ini bisa nggak disewakan sehingga full Mas, full capacity kita bisa kelola sehingga ini bisa lebih baik. Ini yang sebenarnya dari pola penganggaran atau peruntukan yang kita mau. Baik, Mas Ganjar dan juga hadirin tamu undangan dan teman-teman wartawan yang sudah hadir di acara Mas Ganjar Menyapa yang disiarkan langsung dari Kota Lama, tepatnya di Gedung Jiwasraya. Kita akan break dulu dan setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, tanggapan, sumbang saran, terutama untuk hadirin undangan Bapak Ibu yang ada di Gedung Sumbang uang juga boleh loh Mas. Sumbang saran, sumbang uang boleh. Boleh, langsung nanti dibukakan nomor rekeningnya atau lewat SMS-nya Pak Gub. Baik, kita akan break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Baik, tadi sudah satu sesi kita selesaikan, tinggal sesi terakhir ini ya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Baik, ada beberapa penanya yang sudah siap. Monggo silakan Mas Ari, ini dari Forum Tata Kelola Kota Tua Jakarta, ya FTKP. Monggo, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Ari, Mas Ganjar dari Forum Tata Kelola Pariwisata Kota Tua Jakarta. Oke. Saya cuma menanyakan apakah di Kota Lama butuh sebuah badan otorisasi yang istilahnya berkuasa penuh seperti yang dibentuk sama Gubernur Ahok di DKI. Itu beliau membentuk UPK, unit pengelola kawasan. Sekarang kan kalau nggak salah sudah ada ya BP apa itu? Nah, itu udah ada Mas. Masalahnya BP2KL kan tidak mempunyai otorisasi penuh. Di OPK itu masalahnya apa? Masalahnya begini, ketika stakeholder ada masalah katakanlah dengan bangunan atau cat, mereka tidak tahu harus menghubungi siapa. Jadi akan lebih baik kalau Masa badan masih bingung? Ya itu saya kurang tahu Pak. Yang saya mau tanyakan apakah BP2KL itu akan mempunyai otorisasi penuh untuk memutuskan serta untuk mengeksekusi seperti yang dilakukan oleh OPK di Jakarta. Ya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Ari. Pak Jawahir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ganjar dan para pendengar semua. Monggo Pak. Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan menghargai saya kepada Pak Ganjar, Mas Ganjar atas idenya untuk membangun kembali Kota Lama. Setahu saya di beberapa kota di Eropa yang kebetulan saya pernah singgah ke sana, itu Kota Lama itu sebesar kota betul. Sementara Kota Lama kita di sini itu hanya selebar kira-kira satu desa saja. Tapi satu desa itu pun tidak mengurangi kalau kita mau membangun ada money changer, ada tourist information center dan macam-macam di Kota Lama. Itu saran saya pada Mas Ganjar. Selain itu kita tinggal di Kota Semarang. Selain Kota Lama ini ada Kampung Lama Pak. Mas, Kampung Lama di Semarang yang mempunyai beberapa karakteristik masalah. Kita kembali ke 100-an tahun yang lalu, misalnya di Kelenteng Sampokong, itu kelenteng yang mula-mula adalah sebuah masjid, tempat ibadah. Nah sekarang masalahnya di Kelenteng Sampokong itu tidak ada masjidnya, tidak ada tempat bersembahyang bagi umat Islam. Apakah Mas Ganjar bisa mendorong supaya di Kelenteng Sampokong itu didirikan musola? Yang kedua, sebagai orang Semarang, saya sangat prihatin karena Wahak Ngendok yang ada di pusat kota
di Taman Pendenawan itu bukan walak ngendok yang ada dalam stigma orang Semarang. Walak itu berkepala barongsai dan tidak ada ndoknya. Padahal ndoknya itu sangat krusial. Itu adalah lambang dari pahala orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan, di mana walak ngendok itu diperjualbelikan. Yang ketiga adalah kota-kota kampung-kampung lama di Semarang itu banyak yang hilang karena desakan dari pihak ketiga untuk membangun mal, membangun perumahan, estate dan sebagainya. Apakah Mas Ganjar bisa memberikan advice kepada pemerintah Kota Semarang sebagai bagian penting dari Jawa Tengah supaya kota lama, kampung lama ini dipertahankan? Contohnya Kampung Sekayu, Kampung Jayengkaten, Kauman dan sebagainya. Yang keempat, tentu masih banyak permasalahan tapi sampai simpat saja. Semarang ini kota, ibu kota Jawa Tengah yang belum punya museum. Padahal ada potensi untuk membangun museum, yaitu di muka Mako, bekas PH Kaplu. Apakah Pak Ganjar, Mas Ganjar bisa mendorong pemerintah Kota Semarang supaya museum Semarang itu atau museum persiapan Semarang itu diadakan? Tempatnya sudah ada. Itu satu bangunan cagar budaya yang ada di muka Mako, bekas LPH Kaplu. Saya rasa itu pertanyaan dan sumbangsaan saya pada Mas Ganjar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mas Ari masukannya bagus, Mas. Setelah saya coba turun langsung melihat, persoalannya muncul semuanya. Semua bicaranya masalah, tapi semua nggak ada bicara ini penyelesaiannya seperti ini gitu. Dan kita harus pelan-pelan, Mas. Tidak boleh gerusah-gerusuh karena takut menyinggung perasaan orang. Ini kan harus dijaga ini. Kalau saya maunya tak brek-brek tak sikat, tapi kok gubernur kejem, gitu enggak. Saya mau optimalkan badan pengelola ini, kalau bisa, kalau enggak bisa direform, gampang toh? Nah, apakah kemudian dia punya otorisasi kewenangan seperti DKI? Kita lagi belajar dari DKI, seberapa? Kemarin kasus The Lokomotif, ya toh? The Lokomotif ya, geger semua, masuk koran, rame-rame. Pemerintah di mana? Lah itu milik pribadi ya. Nanti kita melanggar HAM. Boleh nggak kemudian kalau orangnya itu kita cari? Ayo sing duwe sapa iki? Tanggung jawab. Siapa sing ngebroke? Dia dikenai ketentuan yang ada di undang-undang. Apakah semudah itu? Tidak. Maka saya muter-muter dulu. Sebelahnya tempat adu jago, iya kan? Bagaimana cara kita menertibkan? Saya masuk hilang, saya pergi dia kembali. Kayak umbel loh, susut. Akhirnya saya datang ke sana, Mas. Bapak Ibu, ajeng adu jago nggih, hehehe, ngono Mas. Niki nginjang ajeng kula bangun. Tolong jenengan rembugan di antara yang melihara ayam ini. Kalau bisa sebulan 2 bulan ini pindah, Mas. Saya kalau gusur-gusur bawa Satpol PP, polisi kan nggak enak saya. Nanti dikira kezam. Tapi kalau Anda kersa, monggo rembukan di antara jenengan. Terserah caramu, ning sebulan 2 bulan Anda meninggalkan sini. Jawabannya iya. Tapi nggak tahu nanti iya apa enggak. Nah, kita ajak dialog, nanti Pemkot ngajak dialog. Artinya apa? Otorisasi tidak semudah itu. Yang ada di DKI itu mungkin nanti kita belajar asetnya punya siapa. Boleh nggak kemudian kita kelola? Saya malah lebih dari itu, Mas. Kalau perlu revisi aja undang-undang cagar budaya itu. Beberapa poin yang berkaitan dengan hal ini, dalam hal pemberitahuan ini, dalam hal perintah ini tidak bisa dilakukan, maka negara mengambil. Oke? Wah, kalau publik semua bilang oke, kita dorong, kita omongkan. Saya sampaikan itu. Tim yang dibentuk di sini, dia punya pengalaman dengan yang di Batavia. Nah, dia akan mengadop, Mas. Untuk kita punya otoritas itu. Coba yang ada genderuwo-genderuwonya itu, ada pohon-pohonnya, itu kalau saya intip dalamnya itu cuman isinya penampakan. Pohon, ya kan, sampah di situ. Boleh nggak? Itu kan sayang banget. Boleh nggak kita ambil? Saya minta juga cagar budaya undang-undangnya terlalu kaku buat saya. Itu nggak bisa dibangun.
Cari genteng-gentengnya nggak ada. Alhasil cerita mudah-mudahan tidak benar, tapi gini, cerita menarik. Ini gentengnya mau kita cari, beli aja di Soka. Oh nggak boleh, harus genteng dengan unsur-unsur yang seperti aslinya. Di mana belinya? Saya bisa nyarikan kok. Kurang ajar lagi. Ya jangan. Boleh makelar. Ya McLaren nih Mas. McLaren. Yang gini-gini Mas Ari bisa. Tapi percayalah sekarang kita lagi studi, tapi saya tidak menunggu syaratnya ini baru dikerjakan, enggak Mas. Saya mau paralel, yang bisa dikerjakan kerjakan dulu. Sambil bersama-sama kita merubah perilaku kita bareng-bareng. Perilaku lo ya. Perilaku kita bareng-bareng. Ya kalau ini mau jadi kota yang indah, cerminan bener-bener kota lama yang punya nilai historis macam-macam, ya perilakunya bersih dong. Jangan sulit dong. Kita ngobrol kemarin mau belambir itu mau ngambil air, tapi di tepiannya ada pedagang. Mas, kok ini nggak bisa masuk? Oh, itu ada toilet Pak di depan. Setelah saya pulang, orang ngobrol sama saya semuanya, Mas, itu bukan soal toilet Mas, itu terlalu menjorok. Saya nggak sampaikan, Mas, tolong ya, biar ini bisa masuk. Kalau terjadi apa-apa, ini soal keamanan. Jadi kalau Anda saya undurkan. Coba kalau yang semua punya concern pada Kota Lama, ajak tuh bicara yang sabung ayam, ajak tuh bicara mereka yang berdagang. Kalau mereka mau, yang dagang kita carikan tempat. Itu sudah ada lahan yang dipinjem. Coba ditata yang artistik. Selama ini juga masih kayak Itu yang di depan Polres ya. Itu penataannya nggak asik menurut saya. Yang asik itu loh, karena mau menjual antik, penataan juga harus antik. Ngono-ngono tok ya ora asik. Nah ini perlu dibantu. Siapa yang bantu? Nanti Pemkot bantu. Kurang Pemprov bantu. Atau komunitas bantu. Tata yang ciamik gitu loh. Masa nggak bisa? Nah, daya upaya kita didorong ke sana. Sehingga satu kaca aja Mas Ari. Tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa bulat. Tapi mari bersama-sama kita membuat konsensus untuk Kota Lama. Konsensus Kota Lama ini penting. Siapa berbuat apa, kapan, bagaimana nilai-nilai yang ada untuk kita tepati sehingga sanksinya kita berikan bersama-sama. Kalau hanya regulasi tok, nanti dikira kezam. Kalau saya gunakan regulasi selesai kok itu. Pak Wali Kota ambil Satpol PP yang tidak legal, usir semuanya. Orang di sini nangis semua. Nah saya menggunakan pendekatan seperti itu. Sisi lain orang mengatakan gubernur tidak tegas, wali kota nggak tegas. Karena melihat pelanggaran dibiarkan saja, enggak. Karena ada nilai-nilai yang ada di sana mesti kita bereskan. Gitu Mas Ari. Tadi Pak Jawahir. Kota Lama, Kampung Lama. Lah itu ya sama Pak. Sekarang masuk pihak ketiga gitu ya Pak ya. Membangun. Lah kalau yang punya jual gimana? Ini problem Pak. Sama seperti saya waktu itu bicara mempertahankan lahan subur. Tidak boleh dijual. Loh kalau nggak boleh dijual terus gimana? Anak saya butuh uang kok itu. Ini problem-problem yang mesti kita selesaikan. Maka di dunia pertanahan dulu saya omongkan mesti ada land banking system. Maka negara harus menjadi pembeli pertama ketika sesuatu itu dilindungi. Bisa nggak ya konsep seperti itu kita sepakati di cagar budaya ini? Kalau kemudian cagar budaya nggak dibangun dalam sekian kali peringatan nggak bisa, maka negara harus membeli. Kalau memang ya kondisinya, mungkin kita dari pemerintah mencadangkan untuk membeli aset-aset itu. Harganya siapa? Ditentukan saja sama orang, appraisal yang bisa. Tapi semudah itu tidak Pak. Nanti orang akan bicara ini hak saya, ini aset saya yang melekat pribadi. Itu nanti rumitnya di sana. Tapi kita coba. Maka saya paksakan beberapa orang yang bisa kita intervensi dengan gampang. Siapa yang bisa kita intervensi dengan gampang? Kalau itu instrumen negara, BUMN itu kita Pak. Ayo bisa enggak? Kalau nggak bisa saya persoalkan terus-menerus. Dan ini ganti aja. Ya orang paling takut kan ganti jabatan toh Pak. Itu biasa seperti itu. Maka biar orang mau. Sebenarnya yang dibutuhkan kan nggak usah dipaksa, nggak usah diweden-wedeni, tapi bekerja. Nah ini yang saya katakan perilaku tadi, merubah kebiasaan. Sampokong bisa nggak dibuat musola? Bisa Pak. Sebenarnya ada musolanya kecil tapi tidak kategori musola itu. Tidak kategori. Maka ini juga sudah ngomong sama saya. Loh dulu kan dibangun itu kan dari Pemprov ya. Yang bangun Pemprov, tapi jangan terlalu komersil. Itu sudah masuk juga Pak ke saya. Kalau perlu itu ada tempat yang lebar-lebar itu difungsikan multifungsi bisa enggak itu? Sebelum kita bangun hanya sekedar fisiknya saja. Musolanya agar kemudian orang bisa tahu Cheng Ho dengan segala orang-orang yang di dalamnya dulu
banyak muslimnya, dan ini akulturasi tidak hanya budaya tapi religi yang menarik gitu. Jadi jawabannya bisa apa enggak, bisa Pak. Tinggal kita tata, kita rencanakan, kita komunikasikan dengan orang-orang. Soal ikon tadi bisa Pak, yang penting itu kita perbaiki. Tapi saya butuh kesepakatan ini untuk kita bisa maui bersama-sama sehingga kita bisa rubah atau bisa kita perbaiki. Apakah bisa memberikan advice pada Pemkot? Kita ngadvisi tiap hari Pak sekarang. Ngadvisinya tiap hari ya Pak ya. Jadi saya mencoba untuk ikut terlibat karena saya tahu persis Pemkot ini bebannya juga berat Pak. Orangnya hebat-hebat, pinter-pinter, banyak keterbatasan, tapi kompleksitas masalahnya banyak. Dan sementara beban moral saya, tanggung jawab moral saya sebagai gubernur adalah ini ibu kota provinsi. Waktu itu saya serahkan sepenuhnya pada Pemkot, tapi saya kira Pemkot berat. Maka kita harus bantu untuk turun tangan. Bareng-bareng kita bekerja sama, akhirnya diskusi kita, Pemkot itu saya merasakan sebagai betul-betul semacam aparatnya Pemprov, saya merasakan sekarang. Karena saya komunikasi langsung dengan teman-teman SKPD oke. Langsung dengan di bawah oke, gitu loh. Dan tidak ada hambatan dan tidak ada penolakan yang mengatakan, lu Anda kan gubernur bukan wali kota kok ngurusi, nggak ada Pak. Maka ini menurut saya social capital yang kita miliki Pak, untuk kemudian secara governance kita bisa lakukan untuk perbaikan yang ada di sini. Ya, museum kita punya Pak, bukan nggak punya, punya kita. Ya, oh ya nanti dulu Pak, itu keinginannya nanti banyak sekali Pak. Gini, saya itu kemarin mencoba gerakan, ayo ke museum itu, nggak laku Pak. Saya itu tertarik waktu itu ketika saya ke Rusia, di Leningrad itu, Saint Petersburg itu, orang itu ngantri pagi-pagi banyak sekali. Itu siapa? Itu pelajar Pak. Dia pelajar apa? Ada SD, SMP, bahkan sampai high schoolnya. Mereka ngantri ke museum. Kenapa mereka ngantri ke museum? Itu lagi belajar Pak. Belajarnya apa dia? Dia belajar di tempat, learning by doing, belajar sejarah dan macam-macam. Ternyata nasionalisme di sana dibangun dari orang harus mengerti memori masa lalu bangsanya, yang kemudian itu menimbulkan gairah mereka untuk mendidik dirinya sendiri menjadi seorang patriotis. Kita belum Pak. Ke museum. Museum itu sekarang kalau cuman barang mati buat apa? Nggak asik buat saya. Museum itu orang bisa ke dalam terus kemudian bisa menceritakan dirinya itu sesuatu dan kemudian bisa ditransfer dan orang mengerti, akhirnya dia punya nilai-nilai. Katanya nih Mas, katanya di Leiden itu kalau kita masuk museum sana itu langsung disambut ada gerbang asli dari Mesir. Kemudian masuk sedikit ke dalam itu ada dapur. Dapur kuno itu yang baunya juga seperti dapur gitu. Jadi ada 4 dimension. Jadi ada bisa menyentuh, kemudian baunya juga kerasa gitu. Iya. Nah, makanya gawe ngono to karepe. Coba Pak kita buat gerakan yuk. Gerakan berkunjung ke museum dan apa yang ada gitu. Jadi penataan museum itu saya khawatir cuman gedung ditaruh di situ nggak asik. Kemarin di Brombach kita datang ya Bu ya, kita bareng-bareng ngelihat. Begitu masuk museum militer Brombach itu Pak, yang pertama adalah gambarnya Bung Karno lagi pidato, saudara-saudara, wah luar biasa. Pintunya buka sendiri gambarnya Indonesia. Masuk ke dalam lukisannya Raden Saleh, sabrek ke sana. Sampai saya bisik-bisik. Dimasukkan di dalam gudangnya dia, banyak keris yang ada di sana karena itu tidak masuk dalam kategori militernya, maka hanya disimpan. Lalu saya tanya, ini asli semuanya. Kemungkinan zaman Majapahit ada keris kecil gitu. Terus saya bilang, kalau replikasi boleh nggak? Oh kalau Anda mau nyontoh boleh. Kalau Anda saya kasih contohnya terus aslinya saya bawa, boleh nggak gitu? Kalau itu nggak boleh, katanya dia bilang gitu. Batin saya, memang kamu masih penjajah. Saya bilang gitu. Saya candain begitu. Itu Pak kira-kira. Ngoten Mas? Yes, baik. Bu Sri Lestari, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak Ganjar dan Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah terpilih kantor Jiwasraya di Kota Lama ini untuk Bapak berkenan hadir di kantor Jiwasraya. Yang tadi disampaikan oleh Bapak mungkin mau di tempat manapun bisa. Yang pertama Pak yang perlu kami sampaikan bahwa tadi Bapak sudah ketemu di direksi kami ya Pak ya pada saat dengan Bu Menteri. Kami sudah menyampaikan juga Pak, memang gedung kantor Jiwasraya ini gedung yang paling tua, yang paling lama, tapi ini bisa dibanggakan oleh masyarakat Jawa Tengah.
Dan banyak Pak turis-turis yang datang ke kantor Jiwasraya ini hanya untuk berfoto, sampai naik sampai ke lantai 3 itu pun hanya berfoto aja. Nah, kami ingin meningkatkan juga, tidak hanya berfoto, mungkin dengan Bapak menyampaikan tadi Kota Lama ingin dijadikan kota wisata. Kami siap mendukung Bapak untuk program-program ke depan untuk Jawa Tengah, yang tentunya sekaligus kami melaporkan gedung ini memang aktif. Gedung segede ini penghuninya Pak, penghuni yang kelihatan maksud kami, seperti kita ini, itu hanya ada 20. Gedung yang lantai 3 kosong. Kita hanya dipakai lantai 1 dan lantai 2. Maksud kami mungkin kalau Bapak Ibu akan menempati gedung kita mungkin untuk wisata dan lain, kami dipersilahkan Pak, supaya gedung kita ini lebih hidup, lebih semarak dan bisa kita langsung sekaligus untuk promosi. Dan kami siap untuk mendukung Bapak Ibu semuanya yang mungkin berkaitan dengan risiko perlindungan Jiwasraya akan mendukung itu semuanya. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Akhirnya masuk juga. Itu namanya marketing yang bagus. Lestari, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya lihat banyak pegiat pariwisata, ada Pak Nyoman. Tapi saya komentari sambil yang lain siap-siap ya. Bu, biar asik. Saya ketemu pelukis. Saya orang Semarang Pak, saya pelukis Pak. Mana lukisanmu? Oh ini Pak. Wah ternyata bagus-bagus. Saya fotografer Pak. Oke, apa maumu? Ini loh Pak foto saya, sudah mendunia. Bagus, kayak Pak Tino Sidin dulu. Ada kartunis Indonesia itu ternyata orang Semarang semuanya. Ini Pak kartun saya Pak. Bagus. Terus sekarang mau apa kamu? Wah kami ini tidak diperhatikan sama negara. Oh kurang perhatian, ya kan? Nah, kalau kurang perhatian pelarian. Apa Bu yang saya lakukan? Mas, hentikan mengeluh. Pokoknya anak muda itu kita bilang, jangan lebay. Karya, mana karyamu? Terus mau diapakan Pak? Pamer. Seniman karya itu pamer. Gimana caranya? Saya minta Bu, mereka pamer di lobinya kantor Pemprov. Belum pernah tuh. Saya bayangkan kartun, foto, lukisan dipamerkan di sana. Setiap orang mau masuk itu, loh ada apa tuh ini gitu. Dan orang akan melihat-lihat. Kalau perlu kita siapkan, dulu saya tantang sebenarnya. Kalau nanti pas ulang tahun Jawa Tengah, bisa nggak kamu membuat pameran lukisan dari Jalan Pahlawan, Mubeng, sampai kemudian sampai Pemuda mungkin, terus kemudian sampai Simpang 5 muter, itu isinya lukisan semuanya. Kayak happening art gitu. Saya tantang Bu, nah saya akan lakukan itu di Kota Lama. Mungkin agar kemudian orang datang, bisa jadi loh Bu, kita kerjasama dengan kawan-kawan itu, tak fasilitasi free di tempatku, silahkan pameran di lantai 3. Event itu diciptakan terus, event. Kuncinya adalah event. Maka kemudian itu dimasukkan nanti agenda Kota Lama. Kalau kamu mau lihat pameran, ada loh di lantai 3. Lantai 3 itu, begitu Bu. Lantai 3 itu adalah tempat yang tertinggi yang kalau Anda di sana akan melihat sesuatu. Jadi kita promosikan agar orang menarik. Di Malaysia itu 3 gedung gedung tua gitu aja orang yang ngantri ya, minimum foto. Cuman di sana kok resik ya. Itu aja bedanya Bu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau enggak Pak Gub, ini ada beberapa mention di Twitternya Pak Gub. Ya. Dari Etiar Effendi, Pak Gub usulin Kemenpora bikin sirkuit baru di wilayah Jawa Tengah. Soalnya lahan kosongnya masih banyak dan bisa menarik wisata. Udah kemarin ngirim ke saya itu. Gitu. Itu sirkuit apa coba? Ya Pak. Sirkuit apa itu? Sirkuit itu mungkin motor GP gitu ya. Series itu kan. Motor terus, GP gubernur GP ya. Harisnutri Hasnowo, Curug Silawe kok nggak pernah diperhatikan ya Pak? Mriko niko nggih Jateng. Kemudian @c_utama, kemarin saya mengunjungi Sangiran Pak Gub, sudah tertata bagus tapi satu pintu untuk keluar masuk agak merepotkan. Maju terus Jawa Tengah. Lalu ini ada SMS Pak. Selamat pagi, saya ikut ya sebagai ibu rumah tangga. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu ibu gubernur? Membantu ibu gubernur nih Pak. Apa punya kegiatan yang mendukung kegiatan Pak Gub? Apa PKK bisa berperan dari Mbak Kusnul? Kemudian ada lagi. Itu arep ngewangi bojoku apa Kota Lama itu?
Ya mungkin berpartisipasi, mungkin saking bingungnya loh. Untuk oh ya. Dia bingung ingin nyumbang mau kemana salurannya. Untuk kan? Kota Lama Iya. kira-kira. Mungkin Oke. beliau ini aktif gitu. Iya. Lalu assalamualaikum Pak Gub. Semoga Bapak Gubernur selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin. Pak, saya dari Pemuda Karang Taruna Watu Lawang, Kelurahan Gedung Boto, Kecamatan Limbangan, Kendal. Oke. Saat ini kami mau membuka dan mengembangkan tempat wisata alam berupa Gunung Selo Arjuno di tempat kami. Oke. Kami mohon bantuan tenaga ahli untuk mendesain dan tentunya bantuan pendanaan dong Pak, Oke. supaya bisa cepat terrealisasi. Ya. Nah saat ini sudah kami mulai kerja bakti hari Sabtu Minggu Pak, untuk membangun akses jalannya. Atas tanggapannya terima kasih dari Ahmad Hushain. Ya. Wes, Sudah Pak. oke banget nih Mas mau. Ini soal wisata sirkuit apa namanya belum kita belum punya pikiran itu. Ya. Jadi, tapi keinginan itu ada, kemarin juga disampaikan ke saya itu. Jadi ada keinginan yang sifatnya individual, ada keinginan kolektif, ada yang ngimpi-ngimpi tok terus kepinginan ya ono Mas. Jadi itu kaget-kaget ya ono, tapi ada yang semangat karena mungkin dia pembalap. Ya. Tapi oke lah. Terobosan itu, Pak, ya? Ya kita tampung dulu, Pusat rumah samu ndek duit toh. Lah, iya. Enggak Mas, lho saya itu mau bangun jati diri tak jalui ora metu-metu kok. Mungkin bayar Telkomsel dewe. mau nyumbang. Telkomsel mau nyumbang. Ya, nanti kita Atau rembuk di Telkom. belakang gitu. Sama nanya mau nyumbang terus pucet loh gue. Enggak ya. Terus yang kedua apa tadi? Curug Silawang. Ya gini Mas, ini banyak sekali begitu saya ngomong pariwisata terus sekarang itu seluruh desa-desa muncul kayak indah kan Pak, indah Pak. Itu ada indah subjektif, ada indah objektif, ada indah ngimpi, ada indah kekarepan gitu kan. Pokoknya dewe-dewe menurut subjektif dia itu bagus, terus kemudian kenapa tidak diperhatikan, kenapa tidak dibangun? Lu bangunan dalam konteks otonomi daerah itu bangunan dewe, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu level desa, sekarang ada undang-undang desa, ada dana desa, ada BUMDes. Kalau desanya itu oke, dorong. Kalau tidak oke, dia bisa ngomong pada layer di tingkat kabupaten. Maka tingkat visibilitasnya didorong. Dan hampir seluruh kabupaten kota kita semua punya dinas pariwisata. Punya, termasuk Kendal. Bantu uangnya, bukan begitu, tapi spirit yang tadi disampaikan oke. Mereka ingin toh Mas, ingin mengeksplor apa yang ada di sana. Saya pernah sampaikan, Jawa Tengah itu satu-satunya provinsi yang saya kira cukup cepat untuk membuat kalender event. Saya kira nasional. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada publik, rame-rame kita promosikan semua. Loh kok tempat saya nggak ada. Lumayan masalah EDW. Tapi saya dimarahi salah seorang bupati, Entros itu, Kabupaten Tegal itu. Entros itu ngomong gini, Pak Gub, memangnya Tegal bukan Jawa Tengah? Wow, ini bupati iso rada nesu didik ngono lho. Kenapa? Loh ini tempat saya kok tidak ada. Loh, sampean masukkan saja. Ternyata spirit dia juga ikut terlibat itu banyak. Tapi kan nggak mungkin Mas. Karena kita dibantu oleh Jarum Foundation saat itu buat iklan film ya, film pendek. Pak, saya mau ambil 2 kota saja. Enggak. Saya maunya ada representasi beberapa kota, cupli aja dikit-dikit. Tiba ora 35 kabupaten kota Mas. Lihatnya nesu, apa kami ora dianggap Jawa Tengah. Jadi ketika gerakan ini kita mulai, saya mulai bisa mendengar. Saya bilang, bro, sampean itu kepala daerah, sampean punya otoritas, sampean punya undang-undang, sampean punya sistem dalam otonomi daerah yang Anda bisa kembangkan luar biasa. Just do it. Lakukan, gak usah nunggu petunjuk raja digongkon dong, mesti melaku. Inisiatif aja. Dan banyak kota menginisiasi luar biasa. Solo Grid Sale, saya datang kemarin baru 2 tahun, luar biasa Mas. Langsung menjadi kalender event internasional ya, nasional, di nasional. Launchingnya di Jakarta Mas. Oh, maksud saya kalau kita kreatif, inovatif itu bisa. Banyuwangi loh Mas, juara 1 itu internasional ya, dunia Mas. Banyuwangi. Kenapa? Simple, karnaval nih kan Mas. Dan saya tanya, karena bupatinya teman saya, Mas, itu kok keterlibatan seperti itu? Loh, saya cuma fasilitasi aja, pokoknya tiap kampung silahkan jalan sendiri. Gitu, mereka punya panitia kecil-kecil. Artinya apa? Inovasi itu bisa. Mosok Jawa Tengah raiso, isin apa itu? Isin, banyak orang ganteng mana ya? Bukan urusan itu, rodo wani didik lho. Aja wedi-wedi njaluk duit, fasilitasi. Gerak ngono. Pak Gub, ini Ya. ada yang hashtag mention lagi nih.
Wiji_Sutanto. Pak Gub mohon dukungan Purbalingga. Ya Pak, kami dari Forum Alumni Pramuka SMA 1 Purbalingga prihatin dengan mulai berkurangnya predator alami tikus sawah burung hantu yang kian tahun berkurang. Kami menginisiasi hashtag tersebut untuk mengunggah kesadaran pemuda sebagai konsumen sosmed terbesar karena makin turunnya jumlah burung hantu berdampak lonjakan populasi tikus sawah yang berakibat ancaman gagal panen. Wah, ini ke pertanian malah. Ya, pertanian. Tapi apa ya? Sebenarnya wisata agro kan boleh, Mas. Burung hantu kita kembangkan. Ya. Mungkin temen ini juga lagi mikir, tiba-tiba bangun tidur terus melihat sesuatu seperti itu. Oh iya, ini perlu. Tapi kesadaran ini kan bagus, Mas. Iya. Muncul tuh dari dia. Tapi saya kalau bisa membalas di situ sebenarnya gini. Kamu mau nggak jadi petani gitu? Kira-kira hipotesisnya jawabannya tidak itu kira-kira ya. Tapi seandainya iya, namanya Tito Alba. Tahu? Apa itu, Pak? Sampai orang ngerti tuh? Kita rantai sawah. Tito Alba itu burung hantu. Jadi itu sekarang kita kembangkan, Mas. Terus kemudian kita sumbangkan, kita hibahkan kepada kelompok-kelompok tani, kita pasang. Jadi kalau jenengan di tengah sawah, tiba-tiba ada kayu, terus ada kotak omah cilik itu Tito Alba, Mas. Burung hantu. Burung hantu. Owl. Iya benar. Nah mereka yang kemudian mencari tikus-tikus itu. Tapi tidak hanya sekedar itu sih, ada banyak sekali. Memang mungkin karena kondisi alam sehingga siklus kehidupan ini berubah. Termasuk ulo sawah dan sebagainya, Mas. Jadi bisa nggak? Bisa, bisa ya. Baik, ada yang lain untuk mau bertanya teman-teman wartawan? Seringnya bertanya nanti kalau sudah Pak Gub jalan ke luar pintu baru bertanya wartawan itu. Pak Gub, Pemprov Jawa Tengah ini kan menargetkan kunjungan wisata 2016 ini 26,42 juta. Ya. Terdiri dari 26 juta wisatawan Nusantara dan 420 ribu wisatawan mancanegara. Nah, bagaimana untuk menerapkan ini dan apakah Pak Gub juga menginisiasi untuk memanfaatkan diaspora Jawa Tengah ini? Ini pertanyaannya bagus. Ada 4 kawasan yang mau kita tata pada tahun ini dan kita mencari sources dari Jakarta dan dikasih. 1 penataan Borobudur itu, 2 penataan Dieng, 3 penataan Karimun Jawa, 4 penataan di Sangiran. Tahun ini, Mas. Kalau tahun ini penataannya beres, saya sudah bicara sama Presiden, sama Menteri kemarin, tahun depan mesti kita eksekusi. Maka kemarin kita integrasikan dengan Joglo Semar. Jadi ada Jogja, Solo, interkoneksinya Semar, interkoneksi. Segitiga ini saya kira untuk turisme bisa luar biasa. Saya kemarin ngomong tapi diseneni malan. Maksudku yo bahasamu saya pakai gitu ben enak. Jadi apa programnya Pak Gubernur? Tahun ini saya jadikan tahun gila-gilaan wisata. Gubernur ngomongnya gila-gilaan. Aduh, milih kalimat yang ngepop salah. Nanti kami akan optimalkan pariwisata. Gubernur optimalkan bahasa birokrat. Sakaremu wes kira-kira gitu. Pokoknya go wisata kan ya. Nah, dari cerita itu, Mas, ini saya kasih data, Mas. 2015. Ya, 2015. Jadi ini biar data. Ini buat teman-teman wartawan ya. 2015. Wisatawan domestik kita naik 14%. 14%. Sampeyan tahu angkanya 14% iki piro, Mas? Enggak tahu. Kah banget, Mas. Berapa, Pak? 33.30.843. Itu peningkatannya dari tahun lalu. Bukan tahun lalu, Mas. Tahun lalu itu mundake semono. Oh. Mundake itu uang piknik itu yang domestik 33.30.843. 33 juta ini orang moving semuanya piknik. Padahal ekonomi nggak baik. Yang saya katakan di awal tadi. Karena seneng gitu, Pak. Biar stres yang penting piknik gitu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Wisatawan asing hanya naik kira-kira 0,5%. Dan itu jumlah angkanya 421.191. Dan ini Borobudur turun 4,6%. Oh, kenapa itu, Pak? Ya kemarin ada macam-macam, Mas. Makanya kalau kemudian kita kemarin ngomong di Borobudur itu, lah nek Borobudur mengene tok ya ora asik, Dan lebih banyak yang menikmati Jogja. Sebenarnya saya hentikan itu. Saya hentikan diskursus apakah itu Jogja atau Jateng. Bebas. Ini Indonesia, Bro. Oke. Duitnya kita nikmati bareng-bareng. Maka kemarin putusannya badan pengelola dicari 6.000 hektar
untuk kemudian kita bangun, kita bikin support. Oke. Konsentrasi massa yang ada di candinya kita pindahkan di Bukit Menoreh. Mau dibikin apa itu, Mas? Hah? Dibikin apa itu? Tempat wisata baru. Tempat wisata baru. Sehingga ini nanti akan support pada Candi Borobudur. Sehingga Candi Borobudur itu hanya sekedar center saja yang disupport oleh banyak kegiatan. Itulah nanti UMKM semuanya itu kita libatkan di sana. Jadi saya membayangkan desa wisata, terus kemudian dia wisata ke hutan, di atas itu dulu juga ada patok yang ditanam oleh Sri Sultan. Orang kan bisa mencari di sana sehingga dia bisa trekking, ya dia bisa menikmati wisata desa, bisa menikmati kuliner, souvenir macam-macam lah Mas. Yeah. Sehingga tidak semua terkonsentrasi lihat batu yang mati. Yeah. Ada juga yang kemudian budaya yang kita kembangkan sehingga turis-turis asing bisa masuk. Terus kemudian kita kemarin ngobrol event. Maka kita minta mbok setiap minggu dibuat. Mau yang tradisional, sendera tari dan sebagainya boleh, atau yang ngepop. Sekali-kali setiap tahun sekali aja ada Borobudur konser yang melibatkan penyanyi nasional dan internasional dikawinkan sekali setahun. Dan orang akan menunggu kemudian menjadi katakan Borobudur music festival ya. Sudah ada Borobudur jazz ya, jazz kemudian yang lain-lain. Kalau itu bisa dilakukan, event ini yang kita harapkan bisa mendorong mereka untuk bisa hadir. Jadi dari penataan yang ada akan bagaimana, dengan ini kita harapkan nanti muncul. Belum nanti turunan yang ada di daerah-daerah. Nah, DIY itu Mas, Bandara Kulon Progo itu jadinya itu 2019. Itu pun di koran hari ini yang demo masih banyak. Jadi belum pasti. Pasti, oh, udah pasti lama. Masih lama. Pasti tapi pasti lama. Nah sekarang kan kita harus mengejar sampai 2019 targetnya Pak Presiden itu. Yeah. Maka PT KAI kita ajak. Supaya kampanye betul reaktivasi dan kereta wisata. Yeah. Sehingga kalau orang datang kemudian datang, loh kok kita masih jauh? Anda tidak jauh. Anda akan kami hantarkan ke tempat tujuan kurang lebih 30-40 menit dan Anda saya pastikan menikmati suasana yang sangat indah sekali dengan makanan yang enak-enak. Ngono. Yeah. Jadi perilaku wisata kita itu masuk pada marketing dan kemudian bagaimana kita services, pelayanannya. Mindset ya. Ngono. Pak Gub, mau nanya nih. Yeah. Kalau di India ini kan ada stimulus untuk diaspora misalnya keluar masuk India itu bebas. Iya. Tapi mereka harus meromoin India gitu kan. Iya. Mungkin di Jawa Tengah bisa melakukan itu, mungkin caranya beda apa. Lalu ada cerita lain Pak Gub di Selandia Baru itu, data terbaru angka devisa untuk pariwisata mereka itu menyelamatkan penurunan impor susunya, ekspor susunya. Iya. Gara-garanya ada film itu The Lord of the Ring dan Hobbit gitu ya. Mungkin di Jawa Tengah bisa jadi salah satu tempat untuk syuting film-film Hollywood. Nah ini mungkin Hollywood apa Bollywood? Dua-duanya udah internasional. Dua-duanya. Saya kemarin terkejut di Solo, tiba-tiba orang datang nawari saya main film Mas. Oh, wah ini baru berita ini. Hah? Film apa nih Pak? Filmnya judulnya saya nggak tahu, tapi kira-kira saya disuruh jadi bapaknya. Apa ya aku gitu tenan to ya gitu. Tapi yang mau jadi, kalau jadi bapaknya itu bapaknya siapa Mas? Milih siapa Mas? Enggak, artisnya itu siapa? Bella itu siapa itu? Laudia Bella yang jilbaban itu. Kok ngerti loh sampean? Kuwi Mas. Jadi saya disuruh jadi bapaknya dia. Aku langsung karep ngono Mas. Ya. Catat teman-teman. Bukan karena itunya, soal tantangannya ini loh. Tantangannya apa nih Mas? Tantangannya di film ini? Ya enggak tahu, saya belum lagi tahu. pas sampean kok tak main film. Sutradaranya mbuh aku ora ngerti Mas. Tapi krunya Anung Bramantyo. Oh, semuanya. mantap. Nah, terus kemudian bicara-bicara. Nah, terus Arab syutingnya nang ngendi? Nanti di Turki dan di Indonesia. Indonesianya mana? Lah, ini tadi pertanyaan sampean. Yeah. Kita sebenarnya sudah punya film Java Hit, tapi enggak ngehit. Java Hit tapi enggak ngehit. Ya? Mickey Rock loh Mas. Wah. Hollywood itu Mas. Wis tuwa Mas. Ya wong tua ini nang film-film ya ketok tetep top loh Mas nek Hollywood. Tapi enggak ngehit. Kurang ngehit Mas. Nah, kita dorong terus kemudian ada produk-produk internasional kemarin juga kita pamerkan, masih semua Borobudur. Nah, sekarang coba kita kembangkan destinasi untuk film. Maka kita sepakat Mas. Jadi ide jenengan ini cocok.
Jadi kalau kemudian kita mau mempromosikan itu oke. Dan sebenarnya secara nasional kita free visa udah hampir semua negara loh Mas. Oh, iya. Makin banyak makin dibuka. Inilah kalau Bandara Ahmad Yani selesai 2017 saya sudah minta sama Garuda, ada Garuda. Kita minta kemarin minimal Bangkok ya Mas ya. Coba direct flight dong. Keren. Bangkok. Kalau bisa Bangkok, bisa Hong Kong, tempat-tempat itu mungkin juga Beijing. Ini teman-teman yang kira-kira negara-negara bisa kita sedot mereka untuk bisa datang. Sehingga kita bisa ngomong dengan mereka. Kalau perlu ya kita datang kepada kepala negaranya, kita minta soal itu Mas. Andre bicara diaspora tadi ya. Kemarin saya bicara sama Menlu, karena Menlunya juga orang Jawa Tengah, orang Semarang. Mbak, aku dibantu ya. Saya mau menjadikan Kota Lama sebagai heritage dunia. Tolong buat lobby internasional. Jawabannya siap, gitu Mas. Wah, ini gubernur ngongkon Menlu ya. Mereka semangat sekali. Artinya apa? Teman-teman ini siap. Saya tidak terlalu banyak ide, saya tidak terlalu banyak pengetahuan soal banyak destinasi, tapi saya bisa minta seluruh stakeholders ini memberikan kepada saya, gampangnya Mas, perintahan gubernur untuk wisata ini. Mbok kon ngopo? Parana nih. Sehingga wisata bisa maju. Ya. Ngono lho Mas. Bejo punya gubernur Pak Gub, Mas Ganjar ini. Ini ada yang mau tanya lagi? Ya. Oh, ada 2 ini. Ada 2 apa 3? Oke, silakan Mas siapa? Ya. Mas Gatot. Nama saya Gatot, saya dari Jasmine Soringen, komunitas Jasmine Semarang. Okay. Ya. Kami tahun 2013 bikin festival di sini ya Pak. Ya. Sampean kan nyanyi nang Borobudur ya ta? Iya Pak. Salaman mbak aku toh? Iya Pak. Aku arep njaluk selfie rasito masuk artis loh ini. Ini artis loh ini. Ya. Jangan sekarang Pak, saya pakai celana pendek Pak sekarang. Ora apa-apa, yang penting ra wudo. Ayo. Nggih. Nggak, simpel aja Pak. Non sewu. Kan ini isu yang lagi diangkat banget kan katanya Kota Lama masuk daftar di UNESCO. Ya. Lah kami ini sebagai warga kan kurang paham gitu loh Pak. Maksudnya UNESCO ini apa panganan opo loh Pak. Terus maksudnya pengen jadi heritage dunia. Ya, maksudnya kan ada hubungannya. Jadi kami itu terus jadi bagaimana harus bersikap masyarakat, terus apa yang bisa kita dapatkan dengan meraih UNESCO itu misalnya gitu-gitu aja. Sampun, gitu aja Pak. Iki jane pertanyaan rada ngenyek deh. Iku ngerti ya cah iki jane ngerti ya. Tapi kan Pak, aku pasti lebih tahu dari saya. Kalau enggak ini yang nyuruh nanya wartawan. Gini, ketoke Mas. Iki rada kemelintin nyenengke. Soalnya mainnya bagus deh. Wah, Mas, gini Mas, ini keren pertanyaannya. Terus kami bisa apa dan dapat apa? Kalau ini jadi heritage dunia, harapannya kenal Mas. Orang kenal kemudian kita sedot tadi biar datang. Sampean main no Mas. Ya, tantang gue saiki. Setiap minggu main siap ora? Main gak ada sound system ya? Hah? Setiap minggu ya? Setiap minggu. Diseksani lho iki. Setiap minggu loh. Mintain nomor handphonenya nek ora gepuki iki. Mas, kanca-kancamu jangan Mas. Tolong seniman yang ngejazz, ngerok, ngedut, ngecong, kumpulnya Mas. Ketemu sama gubernur. Kita bikin jadwal untuk pentas. Pemkot sama Pemprov fasilitasi panggungnya. Sampeyan main aja njaluk bayar. Marketing sih. Engko nek rada payu tak bayar. Titik sih. Nek wis laris baru oke. Ngono lho Mas. Oh iya. Nosi Jazz Festival itu katanya Idang Rasidi dulu dibuat oleh 40 orang. Main sendiri yang nonton 40 orang itu. Sekarang setiap main, sekali main 80 miliar rupiah di kantong. Artinya perjuangannya sangat panjang. Nah, saya sudah ngikuti Jasmine Soringen macam-macam. Mainnya keren. Dia mainnya kayak gini aja keren. Kemarin melaku karo Londo, pacarmu Mas? Ya, gaya ya. Cah kayak ngene pacare Londo ya. Ada? Mana pacarnya? Oh, itu pacarnya. Oke. Lah wis kowe iso dodolan karo Londo kuwi ta? Iya. Anu saya dodol dong saya. Aa mau main nih gitu kan keren dah. Aa mau main nih gitu. Mas Gatot. Pak, tambahan sedikit Pak. Alah. North Sea Jazz Festival itu yang bikin namanya Paul Eckert itu aslinya lahirnya di Semarang Pak. Oh. Sampean malah luwih pinter meneh. Coba Mas, ajakan main. Cek urip wonge. Masih orangnya masih hidup. Udah ada. Hah? Oh. Loh, sampean main BDE. Gawe pentas nang kene Mas. Sudah enggak ada orangnya Mas. Justru main karo wong ora ono kita ditontonan. Kandhani Mas. Mungkin wonge nang dhuwur. Ya, aku kene ngono. Gini Mas. Saya bayangkan dia main di sini, kita kasih giant screen di bawahnya.
terus si orang itu lagunya apa, dia main. Kayak Nat King Cole sama Nat King Cole sama bapaknya kan enggak sampean main Mas, sampean main terus kemudian dia nyanyi sampai nyenggai nang kono. Wah keren Mas. Engko minimal nek ora keplok aku mesti keplok dhewe Mas. Ya mungkin ada yang mau duet ini tuh Fata Morgana dengan Chrisye juga bisa ya. Pokoknya di Kota Lama kan semuanya bisa. Teknologi ya Mas. Iya. Aku hanya butuh itu, Mas. Kumpulkan teman-temanmu para pemain musik ini, ketemukan dengan saya. Kalau Anda mau cepat minggu depan, Mas. Mulai tanggal 13 kita mau main ya? Iya. Iya Mas. Lebokno kita buat jadwal, coba kita berkontribusi dulu. Jangan mikir duit dulu. Duit ki yo penting. Yo pokok ngono lho. Neng kali ini yo ora ngono lho kira-kira ya Mas. Maksudku kita dorong dulu. Kalau memang iya mulai tanggal 13 nanti kita mau dorong. Nah saya kepingin mengeksplor kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Semarang ini untuk mendapatkan privilege dia main lebih dulu. Tukang kompornya aku Mas. Ayo nonton. Nanti kita bisa jam session, teman-teman kita undang. Waktu acara saya apa di sini dulu? Spiegel itu. GP Music Corner. GP Music Corner itu kan karena saya lagi masuk angin Mas, kita tidak iso teko waktu kuwi. Keroan nang Mas. Tapi yang di Puri kan banyak komunitas yang datang, Puri Gede waktu Iya, itu. Jadi artinya waktu itu Lilo aja mau datang ya. Iya, Lilo itu mau datang hanya untuk ngapresiasi. Jadi sebenarnya teman-teman ini bisa kita gandengkan. Teman-teman Jakarta tak suruh main deh, tak suruh ke sini, mereka ngomong dari obrolan ini kita harapkan menggelinding. Dan kancamu ya Mas ya? Kanca-kancamu diundang. Okay. Minimal dapat keploy Pak Gub lah. Iyalah, iya. Keplok ratombo pokoknya ya. Ada lagi yang Ibu baju hijau dengan siapa? Terima kasih, selamat pagi. Saya hanya himbauan aja. Maaf, namanya siapa? Saya Grace Wisusanto. Saya udah lama nggak periksa ini. Dari penggiat wisata, tapi saya dari Klub BRP. Bahwa Semarang itu sebetulnya sudah kaya berbagai macam khas untuk turis. Yaitu yang pertama kami dari penggiat wisata sudah membuat suatu salam, yaitu salam Semarang. Itu bisa dibudayakan di Kota Lama ini. Salamnya gimana Bu? Salam Semarang. Salamnya wayang Pak. Salamnya wayang. Ngaten. Gitu. Terus kemudian kita juga sudah punya joget Semarangan dengan khas ngendek ngoyek genjot. Itu bisa di flash mobkan. Misalnya setiap Sabtu di Taman Sri Gunting kami siap sebagai trainer. Ada lagu Semarangan sudah dikumpulkan. Siapa bersedia CD-nya? Hari ini saya bawa. Oh siap, semua siap ya? Ya. Siap, gratisan keploy banter ya. Beberapa tentang Semarang, juga bahasa Semarangan mungkin kita biasakan sehari-hari sehingga menjadi sesuatu yang khas. Ini kalau dimulai dari Kota Lama, ini semua pemuda-pemudi itu kalau malam minggu yang banyak nongkrong di sini pada jam tertentu, pada jam 8 malam kita flash mob sama-sama joget Semarangan. Pasti seru dan itu mengundang, kita masukkan ke Instagram, kita akan mengundang banyak tamu. Terima kasih. Kalau flash mob jangan ke Instagram Bu, ke YouTube Bu. Oh iya betul, maaf. Soalnya gambar dok ora asik, ngono Pak Ubay. Ya nanti gitu. Bisa selfie dengan berbagai macam salam Semarang. Oke. Terima kasih. Ada CD Pak, sudah siap CD-nya. Siapa yang aja mau? Langsung Bu. Ada berapa Bu CD-nya? Kan enggak semua minat Pak. Kalau yang gitu minat silahkan. Oh yang minat minta Ibu Grace. Bisa ini Ibu Krisna. Begitu tadi ngomong semua minat tok Bu. Lagu Semarang siap dengan musik Semarang, Gambang Semarang. Terima kasih. Iya Mas. Langsung toh Mas. Apa jenenge datang tidak diundang? Pergi bagi CD. Pergi bagi CD. Itu melebihi apa kayak jenenge? Jalangkung melebihi jalan. Dan Bu Dokter ini Bu Dokter gigi saya ini. Beliau itu juga nguri-uri kabudayaan, main wayang, main toprak. Itu luar biasa. Artinya mau kan? Berapa banyak orang Semarang yang kemudian berkontribusi konkret seperti ini. Tapi kalau gerakan itu sendiri-sendiri tidak masif, maka itu meleketus judulnya. Meleketus. Maaf Pak, sekalian promosi. Ngesti Pandowo tiap Sabtu didatengin toh Pak oleh masyarakat Semarang. Diwajibkan aja itu yang muda-muda. Terus diajak main sekalian. Bagus ya Mas. Diwajibkan nonton. Mas sampean wis tahu dikon nonton dipaksa lho Mas. Wis tahu digusahi pecuti. Jadi gue nonton gue ngono. Nggih Pak. Nonton nangis. Waduh, kenapa? Saya enggak ngerti deh. Tapi artinya spiritnya orang pengen datang ini menarik. Gubernurnya main kok ya toh. Nggih Bu nggih? Iya. Mungkin gubernurnya main pasti rame langsung Mas.
Udah. Penyiar radio yang ngurung. Oh gitu ya? Iya. Ya mungkin dibikin profesi ini. Boleh, gitu kan. nanti dijadwal ya Bu ya. Jadi kelompok profesional Ngesti Pandawonya main, terus kemudian dengan beberapa profesi ini main. Asuransi kalau mau main boleh loh Bu, sambil promosi. Iya. Oke ya, siap loh ini. Wow itu. Tapi nanti Bu, seluruh salesnya suruh nonton. Iya. Bayar ya. Gratis untuk kliennya, nasabahnya. Iya. Tak ajarin loh Bu. Tempatnya nanti di Pak Gu. Iya. Ini ngomongnya tekan jam pira ya Mas? Asik ya Mas. Ya udah, kalau udah nggak ada yang lagi, satu lagi, ada 2 itu belakang. DKC juga mau ngomong. Biasanya ini arep bubari sing tekon wong 17 biasanya. DKC ini diharapkan langsung bergerak. Ya, monggo Mas. Nggih. Terima kasih Pak. Saya Wahyono Pak, nama saya. Pak Wahyono. Ya, saya tinggal mencari rezeki di sekitar Kota Lama, Pak. Iya, oke. Kebetulan ini tempat kami mencari rezeki itu lagi diadakan renovasi atau pembangunan. Sampean kerja apa? Samudra Indonesia, Pak. Samudra Indonesia. Oke. Samudra Indonesia, ya. Kebetulan sudah mulai untuk rencana hari ini sudah mulai pasang pondasi, Pak. Untuk pembangunan gedung yang di Perkutut itu. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kebetulan kan di sekitar situ banyak PKL sehingga akses untuk membawa alat ke sana itu terhambat atau terlalu sempit itu, Pak. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya kira-kira kapan teman-teman PKL itu mendapatkan tempat yang tidak mengganggu akses jalan kami atau mungkin tempat yang layak, bahkan kalau memungkinkan bisa permanen. Begitu, Pak. Pertanyaannya bagus Pak Wahyono. Samudra Indonesia kan gede ya perusahaannya. Lumayan, Pak. Kantornya kecil, Pak. Sampean CSR mau nggak mindahkan mereka, kami carikan lokasinya. CSR-nya sampean, kita pindah bareng-bareng, terus kemudian aksesnya bagus, terus kemudian kita carikan tempat. Nanti sampai ya nyumbang. Kabutan Mas kira-kira. Nah, kalau itu bukan kewenangan kami, Pak. Coba nanti kita koordinasikan sama pimpinan kami, Pak. Itu bahasa bagus, Mas. Kita koordinasikan biasanya ora. Koordinasi tenan ora? Siap, Pak. Lagi wanita kon jawanin jawab jenenge tanggung jawab. Ayo. Kalau memang begitu, kita bisa kapan tentukan jadwalnya, kita bisa ketemuan lagi, Pak. Pak, ini namanya Pak Wali Kota. Pak Tafe pada jengkolnya. Ya, disekseni. Kalau memang iya itu serius, nanti dari Pak Wali Kota ngomong, diajak ngobrol di situ. Siapa tahu bisa dicarikan tempat, ada yang bagus karena di sana sudah ada tempat yang kita siapkan, Mas. Tapi nanti jenengan ngei CSR ngono, jadi ada urusan akhiratnya juga itu. Ya, gitu ya. Tapi nanti jenengan bisa bicara. Terus ada tambahan lagi, Pak. Kebetulan kan jenengan yang bagian nang kono bagian apa? Kebetulan bagian umum, Pak. Oh, bagian umum. Yang bagian enggak umum apa? Bagian umum berarti ngurusi itu toh? Pernah ketemu Pemkot? Iya. Pernah ketemu? Kalau saya ke sana belum pernah ketemu Bapak. Ya, nanti sampai ngobrol, ini pejabat dari Pemkot, ada wali kotanya, ada Pak Sekda tadi mana? Ada lagi keluar, ini dinas-dinas di sini komplit. Nah, jenengan langsung bisa minta tolong itu. Ya. Ini ngarisan. Ya, sebagai tambahan di situ kan kebetulan ada aset sumur umum, Pak. Ya. Kalau misalnya tidak segera, mungkin suatu ketika ada pemadam kebakaran mau ngisi air juga terhambat, Pak. Oh ya, ya nanti bikin tidak terhambat. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi mau urun nggak? Insya Allah. Oh ya, wah insya Allah itu artinya apa? Insya Allah itu artinya apa? Oh ya ya. Insya Allah itu artinya tenanan loh Mas. Itu ora dilakoni nek mergo mati biasanya. Hati-hati loh Mas itu. Insya Allah itu loh. Kiai saya gitu loh. Insya Allah itu berarti iya. Itu. Kenapa saya tidak melakukan? Ya meninggal. Kan doa itu Pak ya. Hah? Insya Allah itu kan doa ya. Kalau niatnya baik ya harusnya dijalankan. Bukan insya Allah itu iya. Iya. Jika Gusti Allah merestui. Kalau enggak merestuinya apa? Mati. Loh kalau mati kan tidak gitu, bisa. Pak Wahyono. Orang kan mengatakan insya Allah itu itu apa? Bisa ya bisa tidak. Ngajine keliru. Maka siapa nih mau? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga Mas Mul. Saya dipeseni produser katanya ini pertanyaan terakhir terakhir gitu ya. Kami ini sangat kenalkan dulu namanya mungkin. Saya Mulyo Hadi Purnomo dari Dewan Kesenian Semarang. Gitu. Monggo Mas. Saya barangkali mewakili teman-teman seniman mendengar pernyataan Pak Ganjar, kami tentu saja sangat senang gitu ya. Persoalannya adalah ketika kita bicara tahun ini
gitu kan. Pak Ganjar tadi ngendiko bahwa pokoknya setiap minggu iso tampil loh ya. Nah, ketika teman-teman seniman harus berhadapan dengan SKPD dan menanyakan, Pak Ganjar sudah ngendiko seperti ini, apakah kemudian dari SKPD yang bersangkutan bisa memfasilitasi? Biasanya jawabannya gitu, urung ono duite Mas. Fasilitasi ki apa seniman njaluk fasilitas terus. Lah, kalau nah, misalnya contohnya panggung, apa contohnya? Misalnya kami butuh panggung, butuh alat musik, lalu kemudian ada lighting. Oke. Nah, itu yang seminimal mungkin memang harus ada. Kalau saya siapkan itu Anda manggung tok siap ora? Loh, kalau Dewan Kesenian, insya Allah Dewan Kesenian Semarang ini mau membawa kegiatan yang di Taman KB karena memang semangatnya untuk menghidupkan kota lama. Insya Allah kami akan bawa Taman KB kegiatan 2 mingguan itu di kota lama. Oh, jadi tinggal menunggu bagaimana kemudian nanti Bu Mas Diana mencairkan dananya, kapan kami bisa mulai. Oh, rasa mencairkan dana seniman dremis. Lo bukan persoalan dremis Pak, kalau nggak ada panggung, nggak ada sound system, tidak ada. Sampean ra ngrungokke ya. Kita sediakan panggungnya, kita sediakan ininya maino. Ya. Oke. Kami akan siap mengumpulkan teman-teman terutama musisi. Yang kedua, memang kami pernah melakukan mencoba menawarkan. Mas, hibahmu berapa? Hibahmu dari Pemkot berapa? Kami kegiatan Pak, tidak hibah. Setiap event untuk band itu kami diberi anggaran sekitar 2 jutaan dan itu jalan. Termasuk juga kami bisa memberikan uang transport pengganti untuk pengisi band. Oh, bentuknya bukan hibah? Ya. Termasuk yang kedua, kami pernah dulu, karena ini situasi kota lama, kita kan sebetulnya punya kelompok ketopraan. Dan itu sebetulnya kalau diberi panggung, kami siap tampil setiap bulan dan itu sebagai satu bentuk arisan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebuah semangat untuk kita sama-sama menghidupkan kota lama, karena ini memang jujur saja bagi teman-teman seniman sangat diharapkan. Kota lama menjadi lebih bergairah, terutama alur lalu lintas yang begitu padat ini bisa segera dialihkan biar kita lebih bisa steril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Mas. Yes. Sekarang kan bersemangat semuanya. Bersemangat. Kami pengen nggak ada kendaraan Mas yang di sini. Kalau ada kendaraan harapan saya orang bisa naik sepeda, andong. Saya lagi kemarin lobby kepada perusahaan besar gitu. Bisa nggak nyumbang bis 4 tapi bisnya tenaga listrik. Tingkat. Jadi piknik gratis, ngono lho Mas. Sehingga semua ini free. Ngimpiku lho kuwi, tapi sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak itu penting. Nah, karena kalau kita bicara begitu arusnya diputer, nanti yang lain protes. Nah, ketika yang lain protes, kalau ini sebuah kebijakan yang mesti didukung, Anda harus mendukung. Membuat gerakan juga. Setuju karo gubernur, kita dukung. Kalau ada mereka ramai-ramai, kita ikut turun ngono. Ane meng kan nang omah karo datudut ledalete ngopi-ngopi ya ora iso, ya ta? Ora iso. Jadi kita itu namanya komitmen. Soal panggung dan sebagainya Mas, kita siapin, kita ngerti. Seniman itu kurangnya apa ngerti? Ya kurang duit. Maka kita sudah punya pikiran gini Mas. Kita coba setting event. Saya kepengin tiap minggu. Maka kita bisa carikan setiap minggu di titik tertentu yang paling pas Anda yang menentukan Anda, terus di situ kita buat panggung. Ya, weekend lah katakan, kita buat panggung. Malam Sabtu sama malam Minggu umpama. Silahkan main terus ngantri. Sopar main. Jadi seperti acara open mic itu loh Mas. Jadi ditaruh, siapa silakan daftar, Anda main di situ. Welek onek-onek gitu kan. Apa dikeploi dan sebagainya. Di Bulungan ada warung apresiasi. Ya, di Jogja kafe-kafe seabrek-abrek. Di sini nggak ada, paling TBRS itu saja, ya kan? Nggak ada. Kita butuh inovasi. Hentikan mengeluh soal inovasi, kreasi, fasilitas yang macam-macam yang kami tidak mampu. Hentikan itu. Yang ada kami mampu Pak, kami berkontribusi. Mari kita negosiasi. Kami perlu fasilitas ini, bisa nggak? Kita mulai dari kemampuan yang kita miliki. Jangan berharap panggung besar, tapi ada yang nonton nggak? Saya ceritakan tadi pengalaman Nosi Jazz Festival, yang kemudian mereka melakukan dari yang kecil-kecil. Rutin itu saja buat saya bagus. Maka saya bilang tadi, musisi ketemu saya. Ayo, sampean doar ketemu aku. Kemudian kita jadwalkan nanti ya Pak Pras ya, sama kota, berapa kali panggung yang kita ada, siapkan. Tenang aja Mas. Aku ndhisik ngomong, nek ora iso tak sediake. Pribadi wis kok gubernur. Kalau setiap minggu saya nyumbang 5 juta siapa mau main, gua ngopo? Ini pribadi, tenang aja, biar dia kelihatan duit kita banyak.
Mas, wis tahu tak tawani yang pada main band di rumah saya dulu. Kowe sanggup Pak? Sanggup Pak. Saya tidak perlu dibayar Pak. Saya butuh panggung. Oke, kalau saya stimulus itu bisa enggak? Mau loh Mas mereka. Nah sekarang janjinya dia itu mau saya tagih. Ojo kaya politisi, tagih janjine melayu-melayu. Seniman kok turunan politisi. Ora, ngono ta? Politisine wani dodeng nang ngarep Pak ya. Ngono gitu Mas ya. Jadi gitu Mas, coba kumpulkan. Pak ini seni tari Pak, ini musik Pak, ini toprak, ini pantomim Anda kelompokke. Kira-kira mereka yang siap tampil yang mana? Setelah itu kasih ke kota, tembuskan ke saya. Nanti kita Pemprov sama kota kan bekerja bersama-sama biar kita kasih tempat manggung Mas. Oke Ra Mas? Kota Mas, dengan tangan KB kota. Ini Kota Lama. Ya, wis ora apa-apa, kono ben ngantri, kene ngantri, malah semakin yang ngantri banyak kan eventmu berarti laris. Kalau perlu nanti kita split lagi di banyak tempat, maka regenglah ini. Itu ngimpi saya. Baik, Mas. Pak Gub, Mas Ganjar, kayaknya kalau kita buka terus pertanyaan nggak akan selesai. Ya terus ora perasaan, masa aku ora nyambut gawe liyane dinteni wong ya niki. Karena ada jadwal dari Pak Gub di tempat lain. Dan kita tutup sampai di sini diskusi kita di Mas Ganjar Menyapa. Semoga apa yang tadi menjadi bahan diskusi itu bisa bertindak lanjut ke action dan bisa memberikan manfaat untuk wisata di Jawa Tengah. Saya kira begitu. Mas Gub tadi udah banyak memberikan informasi dan juga masukan-masukan bagi para pelaku pariwisata, jadi tidak perlu untuk memberikan kalimat penutup, saya kira, karena udah banyak banget yang disampaikan Pak Gub. Saya kira begitu, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di acara Mas Ganjar Menyapa yang disiarkan langsung dari Gedung Jiwasraya Kota Lama Semarang. Saya Dendi Ganda, terima kasih untuk Profesional Sindo Trijaya dan para pendengar lainnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mas Ganjar Menyapa dengan judul 2016 Tahun Infrastruktur Pariwisata yang disiarkan langsung dari Gedung Jiwasraya Jalan Letjen Suprapto, Kota Lama Semarang. Acara ini didukung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Sampai ketemu di Mas Ganjar Menyapa edisi berikutnya.